Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah. Mari kita lanjutkan lagi ngaji kita. Sekarang slow parenting, yang tadi beliau gelisah karena beli buku untuk anaknya tadi loh, buku cerita. Nah, terus menginspirasi gagasan slow parenting. Apa yang harus dilakukan dengan slow parenting? Yang pertama, banyak orang tua hari ini yang membebani anaknya dengan berbagai aktivitas. Yo sekolah, yo les, yo olahraga, kursus ini itu. Pinginnya anaknya jadi unggul di segala bidang. Dari 7 pelajaran, yang lain 999, yang 16 saja itu terus anak itu diamuk, dikursuskan, dianukan. Ini banyak sekali beban yang diberikan pada anak-anak. Slow parenting itu apa? Anak-anak tidak membutuhkan jadwal sepenuh itu. Mereka lebih banyak butuh waktu untuk bermain bebas, waktu untuk bermimpi, mengeksplorasi dunia dengan cara mereka sendiri. Bayangkan sekarang anak-anak full, misalnya ada yang di sekolah, nanti pulang sore les, setelah les terus pulang sebentar, terus habis maghrib ngaji, dileskan ngaji, setelah itu ke ngaji disuruh belajar ngerjain PR buat besok. Tidak ada waktunya mereka untuk belajar. Nggak ada waktunya untuk bermain. Tidak ada waktu mereka bebas. Ini maka prinsip pertama slow parenting apa? Kurangi jadwal yang berlebihan. Yang kedua, slow parenting itu memberi kebebasan pada anak. Iya, memang ada hal-hal yang harus diatur orang tua, tapi beri juga anak hal-hal yang dimana mereka memutuskan sendiri. Orang tua modern itu banyak cenderung mengatur setiap aspek kehidupan anaknya, sampai hal-hal paling kecil. Mbok sudah, kalau yang tidak terlalu urgent biarkan anak ini memutuskan sendiri. Misalnya sekedar sore ini pakai baju apa ya, biar dia milih sendiri. Ada banyak hal yang tidak penting, biar dia milih sendiri. Mungkin termasuk ingin makan apa besok dan lain sebagainya. Tapi biasanya orang tua itu cenderung ngatur semuanya. Biarkan anak-anak bebas belajar dari pengalaman mereka. Biarkan mereka latihan milih, latihan mandiri, biar mereka percaya dengan dirinya. Jadi ini slow parenting. Biasanya kita itu yang punya anak itu agak terlalu posesif sama anaknya, khawatir ini, khawatir itu, maka A sampai Z-nya diatur. Akhirnya apa? Anak ini jadi tidak mandiri. Dia tidak percaya diri memutuskan sendiri. Dia selalu ragu-ragu karena selama ini diputuskan oleh orang tuanya. Khawatir salah dia, mungkin ditanyakan lagi ke orang tuanya, ini benar enggak saya begini? Karena dia selama ini selalu diputuskan, tidak memutuskan sendiri. Jadi prinsip kedua, beri bebasan pada anak-anak biar mereka percaya diri dan merasa dihargai. Jangan lupa, anak-anak usia awal, usia ABG, usia SMP itu biasanya krisis eksistensial mereka adalah krisis pencarian jati diri. Mereka ingin diakui.
Cuma biasanya kita mengabaikan itu dengan cara ngatur segala hal. Seolah-olah mereka itu tidak layak memutuskan untuk hidupnya sendiri. Nah ini terus biasanya mereka krisis, terus memberontak, melakukan hal-hal yang kadang-kadang negatif. Maka jangan kaget, perilaku kriminal yang muncul hari ini kadang-kadang yang melakukan anak kecil-kecil, masih SMP dan lain sebagainya. Terus tadi ada istilah ritme alami. Jangan lupa anak-anak kita juga punya ritmenya sendiri. Kadang-kadang orang tua memaksakan ritme orang tua untuk mereka. Jadi perkembangan mereka, cara belajar mereka itu anak-anak sudah levelnya. Jangan dibandingkan dengan orang tua. Kadang-kadang kita marahi mereka kalau tidak melakukan ini itu, yang ini itu orang tua. Itu levelnya orang tua yang melakukan yang sehebat itu, sedahsyat itu. Nah, kita sering memaksakan itu pada anak-anak kita. Standar orang tua kita pakaikan untuk anak-anak. Ini masalah kita hari ini. Kita tidak melihat bahwa dulu kita waktu kecil misalnya mungkin jauh lebih jelek, jauh lebih lemah daripada anak-anak kita. Ya tentu saja dengan standar orang tua sekarang mereka di bawah kita. Tapi mereka ada ritmenya sendiri. Kita sering memaksakan ritme kita untuk mereka. Ya wajar saja kalau anak-anak banyak mainnya. Terus orang tuanya marah. Main terus tiap hari main game saja. Iya memang anak-anak. Itulah usia mereka. Itu yang sering kita lupakan. Kita pakai standar kita untuk mereka, ritme kita untuk mereka. Kemudian kritiknya Honoré lagi, hari ini orang tua lebih banyak fokus pada prestasi anaknya daripada kualitas hubungan dengan anaknya. Jadi anak-anak ini jadi jalan untuk kebanggaan orang tuanya, sehingga kemana-mana yang dituntut ke anak-anak ini mereka harus berprestasi ini, berprestasi itu, bisa ini, bisa itu, akademik lah, olahraga lah, dan lain sebagainya. Sementara hubungan yang lebih dekat, lebih dalam tidak terjalin. Jadi padahal anak-anak ini membutuhkan waktu kebersamaan yang berkualitas dengan orang tua. Sementara orang tua abai dengan itu. Orang tua pada anaknya banyak isinya hanya menuntut saja. Menuntut ini, menuntut itu. Lupa bahwa mereka juga manusia yang punya keinginan sendiri, yang punya cita-cita sendiri, dan juga punya ritmenya sendiri. Lanjut. Nah, terus yang sering dilupakan oleh orang-orang tua pada anak-anak adalah seringkali orang tua kehilangan momen kecil kebersamaan dengan anak-anak mereka. Ngobrol yang berkualitas, bermain bersama yang berkualitas, membaca bersama, jalan-jalan pagi bersama, ini kan momen-momen kecil. Tapi sering diabaikan, tidak dianggap penting. Kadang-kadang anak dianggap mengganggu saja. Nah ini penting ya teman-teman. Saya tahu sebagian besar belum punya anak yang hadir malam hari ini, tapi ini jadi peringatan buat kalian besok. Seperti kata Khalil Gibran itu loh, anak-anak kita itu hakikatnya bukan anak-anak kita. Mereka punya dunianya sendiri, bukan milik kita. Kita bisa mengarahkan mereka, tapi seperti apa laju nasib dan gaya hidup mereka itu ada di tangan mereka sendiri. Baik, jadi ini slow parenting, efek
Jadi lanjutan dari isu tadi ya, slow living tadi. Yuk, jangan terlalu keburu nafsu, dikejar-kejar oleh prestasi ini, prestasi itu, ingin target ini, target itu, sampai lupa cara kita ngomong yang baik pada anak-anak kita. Isinya dikejar prestasi saja terus kita, sehingga anaknya dituntut saja terus. Baik, jadi ini 3 wilayah tadi sudah, parenting, traveling, dan food. Sebenarnya masih ada sekarang banyak isu-isu yang lain. Masih ada food, slow fashion. Slow fashion itu gaya kita berbusana pakai baju. Kita banyak sekarang slow fashion itu apa? Misalnya dengan bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan, kemudian mengutamakan tren sesaat, jadi sehingga di kamar kita, di lemari kita itu banyak sekali baju yang mungkin sudah pensiun tapi masih bagus karena kita gonta-ganti tren terus. Ini namanya tidak efektif, dikejar-kejar tren, dikejar-kejar gaya. Ada hubungannya dengan slow fashion. Dan masih banyak lagi ranah slow ya, mungkin nanti ada slow education dan lain sebagainya. Cuma pada intinya ya prinsip-prinsip slow living seperti yang saya jelaskan tadi. Karena waktunya sudah mepet, langsung saya jujuk ke sini. Tipsnya sekarang. Pak, sejak tadi kan diajari caranya slow, hidup yang slow. Nah, sekarang memulainya bagaimana? Gimana memulai slow living ini? Kalau bahasa sehari-hari, ngeremnya bagaimana Pak? Ini sudah terlanjur cepet ini ritme hidup saya. Yang pertama, breathe. Ini sebenarnya diambil dari salah satu wawancara dengan Honore. Breathe itu bernafas dalam-dalam. Ini awalnya ya, ambekan. Ya masuk mau ndak bernafas. Tapi bernafas yang dalam maksudnya. Bernafas yang dalam itu lumayan meredakan tensi, lumayan meredakan ketegangan, lumayan ngerem. Kalau kalian sedang sumpek apapun, ambil nafas sedalam-dalamnya, diulang sampai 3 kali, itu bisa turun. Oke, jadi yo paling ndak darahnya ndak naik lagi, menstabilkan tekanan darah, memperlambat detak jantung. Cuma ambil nafas, breathe, ngerem. Jadi kalau sedang ngalami kok kemurungsung sekali, tergesa-gesa sekali, keburu-buru sekali, ambil nafas dulu. Yang kedua, speed audit. Speed audit itu coba deh berhenti sebentar, jangan lari terus, jangan jalan terus, berhenti sebentar, tengok dirimu, tanyakan pada dirimu, saya ini terlalu cepat enggak sih? Aku ini bisa menikmati hari-hariku apa enggak sih? Nah, ini namanya speed audit. Iya, ternyata saya ini terlalu cepat, autopilot saja hidup saya tidak menikmati sama sekali. Saatnya direset, diatur ulang berarti. Oke, kemudian downsize your calendar. Kalau kalian jadwalmu penuh, banyak, sekarang buat prioritas. Yang tidak penting buangan. Biar tidak sesibuk itu dirimu. Jadi lihat jadwalmu, misalnya minggu depan apa saja, pilihlah yang paling tidak penting, sisihkan, tidak usah dijadwal. Saya tidak tahu kalian punya itu apa enggak. Pak, saya itu fast living tapi tidak terjadwal Pak, rasanya koyok sibuk koyok itu tapi tidak jelas semua. Ya berarti kamu pilih aktivitas-aktivitas yang pokok, yang penting, yang harus kamu lakukan. Sisanya saatnya kamu istirahat, ambil nafas, menikmati hidup. Jadi misalnya, Pak, saya itu yang pokok-pokok ya kuliah Pak. Kuliah itu dalam seminggu 5 kali Pak. Hari ini jam sekian, hari ini jam sekian. Terus saya ada lagi ngaji Pak, jam sekian ada. Berarti sisanya saatnya kamu pendinginan. Oke, itu namanya downsize your calendar. Kemudian schedule unscheduled time.
Kalau memang begitu padatnya, tidak bisa ada yang disisihkan, jadwalkan waktu tanpa kegiatan. Jadi istirahatnya dijadwal, berarti santainya dijadwal, ngeremnya dijadwal. Atau set aside more in between time. Set aside more in between time itu kalau selama ini kalian jadwal istirahatmu pendek, tambahi lagi. Jeda antar kegiatan mungkin 10 menit, tambahi jadi 15 menit. Ya jangan panjang-panjang, nanti nggak jadi melakukan yang kegiatan selanjutnya. Ya tambah 20 menit atau 25 menit boleh. Itu namanya ngambil jeda untuk ambil nafas. Terus unplug. Unplug itu artinya melepas. Siaplah melepas hal-hal yang memang tidak penting, tidak vital, tidak primer. Kalau tidak, ya kamu akan ditelan oleh kesibukan hal-hal yang tidak penting. Misalnya tadi loh, bukan berarti main gadget itu jelek, tapi kan terus-terusan main gadget itu negatifnya banyak. Maka dijadwal, terus dijeda, dilatih dirimu nyapih gadget. Nah, ini namanya unplug. Mungkin bukan gadget, mungkin kesibukan apa yang itu sebenarnya tidak terlalu penting, tapi menyita terlalu banyak waktumu. Nah, itu kamu harus siap menyapihnya, melepasnya. Karena kalau kamu tidak bisa itu, ya tetap kamu rasanya sibuk sekali, tapi tidak ada hasil apa-apa, cuma dapat lelah saja. Dan yang terakhir, lakukan, ini istilahnya ritual yang mendukung perlambatan. Itu kalau di Honore dicontohkan antara lain merajut. Ini mungkin untuk teman-teman yang putri, yang ngerajut itu melatih kesabaran, melatih pelambatan. Berkebun juga begitu, membaca, termasuk masak, termasuk melukis. Ini melatih jiwa kita agar gampang cooling down. Jadi agar lebih tenang, lebih sabar, lebih stabil. Itu bikin ritual-ritualmu sendiri. Mungkin kamu mau bikin dengan cara ngaji kah, zikir kah, wirid kah, boleh. Bikin acaramu sendiri. Yang acara ini jenis slow, yang tidak butuh keburu-buru, yang bisa kamu nikmati. Jadi mulainya dari mana boleh kamu awali dari sini. Setelah itu kemudian baru masuk ke konsep-konsep besar tadi. Slow food, slow parenting, slow traveling, dan kamu slowkan semua aspek-aspek hidup yang kemarin terlalu cepat. Baik, saya kira itu ya teman-teman, latihan slow living. Ini tema terakhir untuk membuat kita hidup tenang. Masih ada. Oh, ini ayatnya. Iyalah, kita akhiri dengan ngaji memang. Jadi ada ayatnya ternyata. Kenapa kita jangan terlalu cepat tergesa-gesa? Ya kan sudah disindir itu, ada ayat, ada hadis. Kalau di ayat ada wakanal insanu ajula. Memang sudah diberitahu oleh Allah manusia itu punya sifat ajula, tergesa-gesa. Berarti apa? Hati-hati. Begitu kalian lengah, kalian akan terjebak di sifat tergesa-gesa ini dalam banyak hal. Juga diperingatkan oleh Rasulullah, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaiton. Tenang itu dari Allah dan tergesa-gesa itu dari setan. Berarti tergesa-gesa itu temannya setan. Fast culture tadi berarti banyak setannya. Kalian tergesa-gesa, akhirnya banyak melesetnya, terus menyesal. Ayo hidup yang tenang, hidup yang mutmainnah. Yo, silahkan digali lagi dalil-dalil itu untuk menegaskan lagi bahwa
hidup tenang, hidup yang lebih slow itu penting sebagai obat dari berbagai problem peradaban hari ini yang kita kenal sebagai fast culture. Baik, saya kira itu ya teman-teman, tema slow living ini saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.